Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Satria, NPM 2235108893. Saya dari kelas 5F. Nah, baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video di mana di sini kita belajar pemrograman dasar seperti array, looping, yaitu di JavaScript dan banyak lagi lainnya. Nah, berikut ini adalah video untuk pembelajaran pemrograman dasar menggunakan JavaScript. Setelah lu nonton video gue yang kemarin tentang fundamental JavaScript dasar untuk pemula, itu pun belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerjakan nanti di dunia kerja. Itu sebagai acuan awal aja, dimana kalau itu kalian bisa, seenggaknya itu ada step-step berikutnya akan kebuka gitu kurang lebih ya. Dan sekarang gue pengen kalian itu bisa bersenandung bersama array, karena pas kerja nanti pasti akan banyak bermain dengan yang namanya array ataupun objek ataupun hal lainnya bahkan. Dan di video ini gue akan menjelaskan secara santai, secara detail, merinci, bahkan gue sambil ngopi juga di sini. Kopi janji jiwa gue belum datang. Sambil sebat juga. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, jangan ditiru hal-hal negatif ini. Kalian ambil hal positifnya aja di dalam sintaks-sintaks yang nanti kita akan belajar bersama, terlebih seputar array, karena ada banyak banget materi. Di sini gue punya 12 materi kurang lebih untuk kalian bisa belajar array. Entah akan berapa menit ini lamanya, tapi yang penting kalian enjoy aja untuk mendalami array ini, karena gue jamin ini akan terpakai ketika lu nanti pas kerja as a front end ataupun back end developer, dan khususnya untuk web developer gitu ya. Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan cerah dulu, sini kita bantu. Ada Revoyu Fundamental Course. Oke, gue akan coba rundown dari nol lagi untuk array itu sendiri. Kurang lebih si array ini kayak sebuah variabel yang bisa menampung multiple values. Itu inti dari array sebenarnya. Cuman masalahnya bukan gitu doang. Jadi ketika sebuah variabel punya value yang banyak, mau diapakan itu value-nya gitu. Nah, itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array, bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function, di sini ada objek misalnya, dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, perlakuan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya. Hello world atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript, akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi, sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan-ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai skrip di sini. Gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula, bagaimana cara membuat variabel, declare dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array, karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak value 1, 2, 3. Ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan, dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin ya di sini ya, kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa.
Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gue akan jelaskan dulu ini maksudnya apa dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuman sekedar oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke, itu array, nggak cuman sekedar gitu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gue komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke-0, indeks ke-0, sorry. Urutan pertama, indeks ke-0, muka. Urutan kedua, indeks ke-1, tangan. Urutan ketiga, indeks kedua, itu bibir. Bentar, gua notifnya gua matiin dulu, anjir. Berisik banget ini. Right. Sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, walaupun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 itu, tetap di situ sebenarnya ada. Yang mana 0, 1, 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar ngoding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai dari 0. Tapi kita mulai dari 1 dan terkadang juga sebaliknya. Jadi nanti akan ada hal-hal yang mesti kalian kulik lagi, apalagi seputar array. Oke, kita masuk ke cara kedua ya, karena kalian udah tahu 0, 1, 2 itu apa. Itu disebutnya indeks. Jadi indeks ke-0 adalah senyum, indeks ke-1 adalah tangan, indeks kedua adalah bibir. Urutan pertama adalah muka, urutan kedua adalah tangan, urutan ketiga adalah bibir kalau secara manusianya. Lalu pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini dan kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi? Values-nya. Taruhlah indeks ke 0 dulu, ya kan, indeks 0 muka tuh. Kita taruh di sini, gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke 1 gua isi dengan misalnya dengan trompet. Trompet apa itu ya? Bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key indeks kedua itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita konsol log array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja. 0, 1, 2. Nah, kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendefine, lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke-0 tuh apa, indeks ke-1 tuh apa, indeks kedua tuh apa nilainya. Tapi di sini kan kalian enggak. Walaupun kalian enggak masukin key-nya, tapi secara otomatis sebelum koma itu adalah si 0, setelah koma itu adalah si 1, setelahnya lagi terus berurutan sampai ke ujung sepanjang data yang kalian punya. Nah ini balik lagi dikit nih ke bagian array saya ya. 0, 1, 2. Kalau gua tanya ke lu yang baru ngoding, ini panjang datanya berapa di dalam satu variabel array saya ini? Apakah ada 2 atau apakah ada 3? Itu cukup pusing kalau untuk pemula waktu pertama kali belajar kayak gue dulu. Panjang data di dalam array variabel array saya itu ada berapa? Apakah dihitung ini 2 atau 3? Yang jelas jawabannya 3. Cari taunya di mana? Di konsol log sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam arraynya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya tuh kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0. Jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array.length-nya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kayak gini. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah gini aja. Oke. Kalau kita konsol log array kita, maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke. Karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2. Dan indeks ke-0-nya adalah setan, indeks ke-1-nya adalah mata. Urutan pertamanya adalah setan, urutan keduanya adalah mata. Apakah kita bisa combine dengan ini? Tentu saja bisa, bro. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Sama kayak gini nih. Ini tuh sama seperti yang ini, oke? Array kita
kita akan masukkan nilai ke dalam indeks ke nolnya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga, sama aja. Kalau misalkan kita ngajeleng gimana bang? Array kita 3 sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks ke 1 keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser atau empty, lihat empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuman tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini. Ya. Bunga, empty kali 2 yang artinya ada 2 nilai yang kosong lalu diikutin dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan. Kalau kita panggil, ya, ini masuk ke materi kedua, cara pemanggilan array sekaligus. Kita pengen manggil array ke 0 di dalam array kita. Array ke 0 atau indeks ke 0-nya adalah bunga. Jadi masukin langsung sini siku-sikunya, kasih tanda 0. Kalau kita save dan kita lihat ke log, itu bakal muncul si bunga. Nih bunga. Tuh. Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong, key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya nggak adaan, undefined. Jadi nilai yang empty kali 2 tadi itu sebenarnya bersifat undefined, tidak terdefinisikan, belum diapa-apakan. Lalu yang 1 pun sama juga, 1 karena dia masih belum ada apa-apa, masih undefined juga. Kalau kita pengen isi, kita bisa kasih dia data di sini kayak tadi lagi. Mau tidak berurutan pun nggak apa-apa bro. Nggak berurutan juga nggak kenapa-napa, aman aja. Taruhlah di sini X. Ya kan, ini nggak berurutan. Jadi X ada di sini dan value udah berubah jadi bunga, ini dan ini. Cukup paham tentang penjabaran, pembuatan array dan juga pemanggilannya. Seharusnya cukup mudah ya untuk di awal kali kita belajar array, mulai dari pemanggilan dan juga pembuatannya dulu. Do not skip this video. I want to share a job secret that not many people know about. What is it, Vina? It's a virtual assistant. The job that you can do to help national or international clients to manage their emails, calendar, or even their social media. And the best part is, it can be done anywhere in the world with flexible working hours. So, this job is perfect for stay-at-home parents, full-time workers, or even freelancers to have more freedom in their jobs. Want to know how? Don't you worry, because Tanya Gromenko, the founder of SGBVA, and I will tell you from scratch how to become a successful virtual assistant. Register now. Are you tired of being stuck in traffic? Dreaming of working remotely? Hi, I'm Tanya. I used to be just like you, trapped in that 9 to 5 grind, dreaming of freedom. But I found a way out, and so can you. Imagine setting your own schedule, working from anywhere, and doing what you love. It's possible. Join my free webinar where I am going to share with you the 5 steps to becoming a successful virtual assistant. No experience needed. Plus, get the exclusive access to our supportive community for remote workers. Don't wait. Click the link below to sign up for free and start your journey to freedom and flexibility today by joining my free webinar. Become a virtual assistant and work remotely. Click the link below to register right now. Oke, gua akan hapus ini dan kita akan bermain dengan modelan yang pertama aja. Ini caranya dan kita akan tambahkan beberapa item di sini. Misalkan kita akan bermain yang namanya buah-buahan aja supaya mudah untuk dipahami ya. Oke, di sini jadi gua udah punya 1, 2, 3, 4, 5 data buah dan kita akan coba kelola ini. Bagaimana cara kita mengetahui
buah-buah yang ada di dalam sini, kurang lebih kayak gitu. Untuk materi yang kedua itu kita harus tahu apakah array ini mengandung sesuatu atau tidak. Kayak contohnya misalnya, apakah di dalam data array saya mengandung semangka? Apakah di dalam array saya mengandung alpukat? Nah, kayak gitu ya. Kalau kita lihat secara kasat mata kan memang iya, mereka mengandung semangka dan mengandung alpukat. Masa iya di sini kita tiba-tiba iya, kan nggak mungkin. Jadi harus kita coding sedikit. Array saya dot includes, apa yang akan lu cari? Mengandung, taruhlah mengandung semangka. Mana semangka sini? Nih ya. Ini artinya apakah array saya mengandung semangka? Ya. Jadi kita akan coba buat dia di dalam variabel const is semangka, bahasa Inggrisnya apa ya? Is semangka lah. Udah semangka aja, lupa gua. Bahasa Inggris semangka apa sih anjing? Oke, semangka ya. Kita konsol log semangkanya. Kalau dia bernilai true maka dia ada semangkanya. Kalau dia bernilai false maka di dalam array saya ini nggak ada semangkanya. Kita cek ke browser. True artinya dia ada semangkanya. Kalau gua masukkan selain semangka, taruhlah di sini gua buah apa ya? Nah, buah ini nih. Buah pisang. Ini kan gak ada pisang ya. Kita coba masukin pisang ke sini. Kalau gua baca, apakah array saya itu mengandung buah pisang? Lu lihat dah ke sini, ada pisang nggak? Enggak kan? Berarti harusnya kan munculnya false. Jadi kalau kita console log, kita ganti dulu pisang. Jadi enak nih. Const pisang alias variabel pisang untuk mengecek apakah array saya itu mengandung pisang atau tidak. Jadi kalau kita console log, false, dia tidak mengandung pisang. Oke, gua balikin lagi ke semangka ya. Sip, kita udah tahu di sini tuh ada semangka. Kalau misalkan lu pengen tahu semangka itu ada di posisi indeks keberapa, lu udah tahu di sini ada semangkanya. Anggaplah lu nggak punya gambar buah-buahan ini di dalam array ini. Anggaplah ini nggak ada, gua tutup, anggaplah ya. Misalkan ini gua cut. Ternyata di dalam array itu memang mengandung semangka. Dan lu harus tahu semangka itu ada di posisi keberapa, didempet sama buah-buahan apa misalnya gitu. Dan untuk mengetahui itu lu bisa pakai yang namanya index of. Jadi const posisi pisang sama dengan array saya dot index of apa yang mau lu masukkan. Ini bukan pisang lagi, ini semangka, sorry Pak, semangka. Posisi semangka. Oke. Masukkan ke sini index of semangka. Kalau gua console log semangka, dia udah tahu lah ya, dia ada true. Dan jika true, maka gua akan munculkan posisi semangkanya. Maka kita di sini mesti kasih kondisi sedikit lah. Jika semangka, maka console.log posisi semangkanya. Oke. Ini artinya kalau semangka bernilai true, maka munculkan posisinya. Jika tidak, console.log saya tidak tahu posisinya di mana. Kalau kita refresh, ada di indeks ketiga. Apakah betul? 0, 1, 2, 3. Itu untuk mengetahui semangka. Jadi kalau kita perlengkap di sini, kalau gua pakai backtick di sini ya, bro. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke, masukin posisi semangka. Oke. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Kalau udah kayak gini kita bisa lebih enak lagi. Misalkan di dalam sebuah perumpamaan lu harus tahu buah sebelum buah semangka itu ada apa buahnya. Ini nih. Lalu buah setelah buah semangka itu ada apa buahnya. Nah, ini bermain logika-logika dasar ya. Karena kita udah tahu posisi semangka yang mana ada di sini, variabel posisi semangka. Oke, sorry sebelum lebih jauh, ini if else-nya kita naikin sebelum variabel ini karena variabel ini akan mencari indeks semangka. Karena sayang aja di sini udah validasi semangka. Kalau udah dicek semangkanya, cari indeksnya. Jadi si ini harusnya sih ada di dalam sini, bisa kayak gini. Ya. Jadi kalau memang
tidak mengandung, ya sudah nggak usah dicari posisinya gitu aja biar nggak mubajir. Oke, di gua hujan, jadi sorry kalau kedengaran suara hujan dan juga petir guludug ya bro, mohon dimaklum aja. Kita tadi mau lanjut apa? Oh, mencari posisi si ini ya, ini buah apa gua nggak tahu dah. Pokoknya posisi buah sebelum buah semangka dan juga posisi buah setelah buah semangka. Oke, gua akan main di sini. Cons before sama dengan ya posisi sebelum semangka, artinya kita udah tahu indeks semangka itu ada di mana. Dia tuh tadi 3 ya kan, 0, 1, 2 ke 3. Tinggal kita cari tahu posisi indeks sebelum indeks 3 adalah 2. Jadi kita tinggal declare aja before atau indeks before. Indeks before itu di sini berarti tinggal posisi semangka dikurangin 1, ya kan? Setelahnya berarti cons index after posisi semangka ditambahkan 1. Lalu untuk mengeluarkan apa buahnya berarti tinggal cons before sama dengan ini kan indeks, ini before berarti kita mencari buahnya bukan indeksnya gitu ya, langsung gitu aja. Sama dengan sebenarnya array saya dalam kurung array saya index before gitu. Ini untuk before. Dan untuk after berarti index after. Ntar gue jelasin, tenang aja. Artinya cari sesuatu di dalam array saya dengan indeks before. Yang mana indeks before adalah 3 dikurangi 1, artinya indeks kedua untuk before semangka, sebelum semangka. Indeks kedua adalah 0, 1, 2, tepat. Lalu untuk yang after, array saya indeks after. Indeks after adalah posisi semangka plus 1. Posisi semangka tadi 3 ditambah 1 berarti 4. 0, 1, 2, 3, 4. Udah ketahuan. Jadi kalau kita log di sini console.log pakai backtick lagi. Posisi buah sebelum semangka adalah before. Oke. Buah setelah semangka adalah after. Jadi kalau kita reload, cek ke browser, dia akan menghasilkan buah sebelum semangka adalah buah ini, buah setelah semangka adalah buah ini, buah semangka itu dan bla 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 bla. Mengerti? Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Ada panjang, pendek, doji, hammer, hanging man, dan shooting star. Gimana chart polanya? Ada basic, netral, bullish, atau bearish. Dan gimana strateginya? Penasaran dong? Baca nih bukunya, Mengenal Candlestick dalam Analisa Technical Forex. Download sekarang. Penciuman kucing 10 kali lebih tajam deteksi bau amis sisa makanan. Pastikan piring tetap higienis dengan Lifebuoy pencuci piring. Efektif hilangkan bau amis dalam 1 kali cuci. Yuk, ganti ke Lifebuoy, spesialis piring higienis. Gue akan hapus konsol log yang ini karena kita udah nggak butuh posisi semangka lagi karena udah tertampung di dalam sebuah variabel. Kita bakal lanjutin ini. Gimana kalau misalkan gue pengen tahu posisi buah pertama itu apa? Buah apa gitu. Jadi ada shorthand yang bisa kalian pakai di JavaScript. Lu tinggal cons buah awal sama dengan array saya dot shift. Maka lo akan tahu posisi buah awal itu apa. Oke, kalau kita console log, buah awal adalah buah awal. Buah awal adalah alpukat. Kalau pengen yang akhir, berarti cons buah akhir sama dengan array saya dot pop. Console.log, buah terakhir adalah buah terakhir. Buah akhir, bukan bunga terakhir. Itu mah lagu. Buah terakhir adalah jeruk. Betul ya? Nah, apa bedanya array saya dot shift dengan array saya yang macam beginian? Sama aja.
Tuh tetap alpukat juga. Cuman untuk yang terakhir itu kenapa pakai pop supaya lebih mudah lagi. Kalau nggak pakai pop, taruhlah pakai kayak ginian. Emang lu tahu array indeks yang terakhir itu berapa? Kalau 0 itu alpukat, kalau 1 itu nggak tahu apa itu, kalau 2 itu pir mungkin atau apa ya, kalau 3 itu semangka, kalau 4 itu jeruk. Nah, iya kalau lu tahu posisi 4 terakhirnya, lu kan nggak tahu posisi 4 terakhirnya. Nah, supaya lu tahu posisi 4 adalah posisi terakhir, maka lu harus cari tahu dulu panjang datanya berapa, ya. Panjang data di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data panjang datanya. Length sama dengan 5. Oke, panjang data nih. Lalu lu mesti mengeluarkan nilai yang terakhir. Kalau kita langsung masukin 5, indeks itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ada. Sedangkan di sini panjang data 5. Artinya apa? Artinya lu bisa lakukan pengurangan di sini. Jadi cari data di dalam array saya ini yang terakhir, itu artinya array saya dot length sekarang di sini berarti mencari indeks kelima, ya. Array saya indeks kelima karena length adalah nilainya 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu kosong, gak ada apa-apanya. Kita kurangin dengan 1. So, buah akhir itu akan tetap di sini, di jeruk. Refresh. Tetap di jeruk. Tapi kalau lu nggak kurangin dengan 1, maka dia undefined. Cukup mengerti betapa rumitnya JavaScript dengan bermain array? Kurang lebih kayak gitu bro ya. Ini masih level yang basic-basic tapi udah kayak begini. Jadi itu kalau di dunia kerja hal-hal beginian, algoritma, logik dan segala macam itu udah pasti biasa gitu ya. Harusnya sudah terbiasa mulai dari belajar hal yang semacam kayak beginian. Kayak kita udah bikin gimana caranya membuat array, terus kita juga udah cara panggil value-nya, cara menentukan posisinya. Ada satu hal yang belum gua sebutkan di sini, ini gua akan hapus dulu. Modelan yang terakhir, tadi kita belum ubah key-nya, yang mana key itu bisa diubah juga. Tadinya kan 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 kayak gitu-gitu terus. Dan kita misalkan pengen ngasih ciri ke dalam key-nya, karena ini buah-buahan kebetulan. Jadi taruhlah di sini, gua akan hapus dulu dan kita kasih array kosong di sini. Gua pengen key pertama itu bukan 0, tapi gua pengen key pertamanya itu array saya alpukat sama dengan gua kasih di sini alpukat kayak begini. Ini bisa juga. Atau key yang kedua kita kasih jeruk. Lalu kita console log array sayanya. Dan kalau lu cek ke browser akan menghasilkan hal seperti ini. Alpukat, ini alpukat, jeruk, ini jeruk. Loh kok lengthnya 0 bang? Untuk memanggil ini pun lu nggak bisa kayak begini. Karena dia bukan berupa urutan, ya, bukan berupa indeks key yang dari 0, 1, 2, 3 itu. Jadi untuk pemanggilannya lu mesti kasih di sini apa tuh namanya? Kata-katanya apa? Alpukat. Kalau lu pengen dapetin hasilnya. Ini alpukat. Ya. Terus jeruk. Ini jeruk. Jadi ada banyak banget hal yang bisa kalian mainkan dengan array. Dan kenapa gua bikin video ini dengan santai kayak beginian walaupun lu pada pusing untuk belajar pertama kali. Jadi ini sebenarnya bukan video tutorial juga, cuman ngasih tahu bahwa array itu bisa sangat-sangat manipulatif ya, bisa membuat lu pusing, bahkan bisa membuat lu jadi lebih mudah dalam mengerjakan hal-hal di dalam pekerjaan lu nanti gitu bro. Oke, kita move lagi ke hal yang berikutnya. Di sini materinya gua punya array copy. Oke, array copy kurang lebih minimal kita harus tahu yang namanya shallow copy dan juga deep copy di dalam JavaScript. Daripada gua salah, mending kita praktekin aja langsung. Mending kayak beginilah langsung ya. Oke, kita akan move ke masalah copy-copyan di dalam sebuah array. Jadi gua ini sebagai pengalaman dulu aja. Jadi waktu itu gua punya data array yang cukup penting di sini. Taruhlah data array yang cukup penting itu adalah data-data buah-buahan seperti ini. Ini adalah data original yang dikirim sama bos gua misalnya gitu, dan bos gua ngasih notes ke gua. Lu boleh kelola array itu, tapi jangan sampai merubah nilai standarnya, nilai yang gua kasih di awal. Nilai originalnya itu nggak boleh berubah.
Gua waktu itu langsung bikin kayak begini duplikasinya dari array tersebut. Oke, taruh di sini new array saya sama dengan array saya. Ini yang gue lakukan dulu waktu gue kerja pertama kali dan mengelola array. Kurang lebih ini yang gue lakukan dan itu cukup goblok bagi gue. Lalu di sini gue taruh console log untuk kalian tahu apa yang terjadi di dalam array yang baru, new array saya. Gue akan masukkan ke sini. Lalu kita harus tahu juga array saya yang ada di atas itu nilainya apa sebelumnya ya, dan setelah di copy. Oke, jadi di sini gue udah konsol 2 biji. Yang pertama yang original dan yang kedua ini gue kasih ciri KW alias duplikasi dari array saya. Dan memang kalau kita konsol log itu menghasilkan hal yang sama. Lihat gambarnya pun ini buah-buahan yang sama, betul? Kelihatan gak sih? Kelihatan dong harusnya. Buah-buahan yang sama nih. Cuman masalahnya gue nggak sadar ketika gue manipulasi isi array yang baru itu ternyata terimpact kepada isi array yang original. Let's say new array saya untuk posisi yang indeks pertama itu akan gue ubah menjadi bukan buah itu tapi buah lain-lain. Misalnya taruhlah bukan buah lah ya, taruh di sini gue pakai X kayak gitu. Yang mana ketika gue save dan cek balik lagi ke browser, ya memang di sini array pertama udah berubah jadi X dan sisanya masih sama seperti yang original. Tapi ingat notes dari bos gua bahwa yang original itu nggak boleh diubah deh, karena itu penting banget. Lu harus bikin copy dulu, baru lu boleh ubah dari kopian tersebut. Kalau lu cek sini, originalnya pun berubah. Kalau secara teori gua nggak bisa banyak ngejelasinnya kayak gimana dan kenapa, tapi kalau lu pengen tahu, lu coba baca yang namanya shallow copy dan juga deep copy di dalam JavaScript kurang lebih kayak gimana tuh ya. Walaupun sebenarnya di dalam bahasa lain pun sama juga, ada yang beginiannya juga pasti. Cuman kalau di JS ya berbeda pengimplementasiannya. Jadi kalau lu mainannya JS ya lu cari aja shallow copy dan deep copy yang ada di dalam JavaScript. Nah, ada beberapa cara supaya objek originalnya itu tidak berubah atau array di dalam isi nilai di dalam isi array saya itu nggak berubah. Lu bisa pakai di sininya misalnya kayak spread operator kayak begini. Jadi kalau kita save balik lagi di sininya X tapi di yang original masih original. Atau lu bisa pakai cara-cara lain kayak macam array saya .slice menghasilkan hal yang sama, tidak berubah. Atau array saya atau array.from array saya kayak gini, tidak berubah. Atau lu bisa main kayak macam json.parse di sini, terus lu kasih json stringify dan masukkan array saya ke sini dan nggak berubah, aman kayak gitu. Jadi diperhatikan aja dalam hal mengcopy sebuah array untuk bermain original dan duplikat atau KW-nya. Kalau pengen fokus merubah yang KW-nya itu tidak disarankan dengan cara yang seperti gua tadi di awal kayak begini. Lebih baik lu bikin memang objek baru dari array yang ini. Terlebih kalau kasusnya misalkan udah ada requirement bahwa original value dari array yang pertama itu nggak boleh berubah, nah berarti nggak bisa pakai cara kayak beginian. Tapi ya tergantung situasinya lo mau kayak bagaimana. Kalau mau kayak begini, ya ini sama aja kayak lo nggak usah ngetik ini gitu, udah aja langsung manipulasi di dalam array saya-nya aja gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi, jadi nggak bisa juga dipaksakan harus pakai yang copy. Itu nanti akan bersinggungan juga dengan hal-hal kayak macam performance. Ya jadi cukup ribet memang sebenarnya. Mau belajar HTML, CSS, dan JavaScript gratis selama 10 hari? Join Revo.u Fundamental Course aja. Oke, taruhlah misalkan kita punya banyak tipe data. Di sini kan saat ini cuman string-string doang nih di dalam value array-nya. Jadi misalkan di dalam sini namanya array itu bisa isinya bisa banyak ya, bisa beragam, ada yang string, ada yang number, ada apa. Taruhlah yang pertama itu pisang, lalu yang kedua misalkan nomor 10, lalu yang ketiga misalkan sebuah objek dengan isian di sini misalnya tomato sama dengan true. Lalu sisanya misalkan ada array lagi, sekarang di sini array-nya adalah it kayak gitu misalkan.
Cara pemanggilannya bagaimana? Ini kalau kita array sayanya kita konsol log tuh kurang lebih jadi kayak begini. Jadi kayak gini nih. Kan? 0 pisang, ini sebuah objek, ini sebuah it. Kalau kita mau panggil satu persatu, taruhlah yang pertama. Itu bisa kayak begini. Ini akan muncul pisang doang. Lalu kalau yang ke 1 itu muncul angka 10, kalau ke 2 itu muncul yang ini tetap sama, tomato. Lalu untuk yang terakhir kalau kita 4 sini, 3, it. Kalau misalkan di dalam array yang it itu ada lagi misalkan food kayak begini, jadi eat food. Kalau lu mau ngambil yang foodnya doang, berarti ini kan multidimensi bro, array di dalam array. Jadi kalau misalkan lu pengen ngambil yang food, tadi kan eat food udah muncul ya. Eat food tuh ada di 0, 1, 2, 3 ya. Lu pengen masuk mengerucut ke food, berarti lu tinggal tambahin sebelah sininya karena ini multidimensi. Jadi food itu urutan keberapa di sini? 0, 1, indeks ke 1 dari array yang indeks ketiga lah, pusing-pusing lu pada ya. Array 3, 1 itu adalah food. Oke, benar. Kalau 3, 0 itu adalah eat. Karena kan 0, 1, 2, 3, 0, 1. 3, 0 berarti eat, 3, 1 berarti food. Nih eat, ini food gitu kurang lebih. Kalau misalkan ini array 1, kalau misalkan ininya 0, itu kan tetap balik ke pisang. Kalau di sini lu pakai double kayak gini 0 ke 1 misalkan, nggak akan ada ya. Jadi di dalam array itu bisa bersifat apa saja, termasuk juga sebuah function di dalam sini. Taruhlah di dalam tomato itu kita punya function, isinya console.log ini tomat. Nah, kalau kita pengen manggil si tomato ini kayak bagaimana? Apakah kayak cara yang tadi yang 012? Yes, tapi function tomatnya nggak muncul ke console log. Sedangkan kita pengen muncul tulisan ini tomat, berarti di sini dot tomato. Muncul ini tomat. Kalau gua eksekusi seperti ini di luar console log, karena di dalam sini sudah console log, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita kasih beginian, ini tomat, karena tomato itu sebuah function. Pusing? Sekarang kita coba merging dua buah array menjadi satu, kurang lebih dengan cara yang cukup sederhana. Taruhlah di array pertama, array saya, lagi-lagi array saya itu kita punya 3 atau berapa buah inilah ya, buah anggur. Gua duplikat, terus lu punya variabel array kamu dengan isian di sini misalkan bibir dan juga setan dan juga misalkan trompet. Kalau kita mau combine itu berarti kita bikin satu penampungan variabel baru di sini, merge array sama dengan array saya atau array kamu, bebas terserah lu .concat dengan array yang mana. Artinya array saya digabung dengan array kamu. So kalau gua console.log merge array itu akan menghasilkan penggabungan semuanya. Anggur, pisang, alpukat, bibir dan semua ini. Itu kalau penggabungan array pakai concat. Sekarang kita coba untuk mapping datanya, untuk memecah data array yang ada di dalam sini. Itu udah tercombine kan banyak ya. Terus kita pecah merge array ini ya dengan cara beberapa hal. Kita pakai kayak list of merge array, terus tinggal lu enter, kasih tab, terus console.log listnya. Gini doang juga bisa, dan akan menghasilkan urutan-urutan dari isi di dalam array tersebut yang sudah tercombine gitu bro. Ini semua muncul per urutan. Kalau pengen muncul indeksnya itu bisa pakai yang namanya in list in merge array console.log list. List ini dipanggil lagi di sini, yang mana artinya list ini adalah hasil akhir dari loopingan yang kita lakukan. Kita di sini melooping yang merge array. Jadi kalau dilihat 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak data itu. Kalau misalkan pengen keduanya lu punya, lu bisa pakai mapping map.map merge array.map kayak begini.
Terus lu kasih dua parameter. Yang pertama itu parameter nilainya, taruh value dan taruh index di sini. Lalu lu kasih function, raw function kalau gue kayak gini biasanya. Terus lu tinggal console.log value dan juga indeksnya. Jadi kalau dicek nanti akan menjadi seperti ini. Anggur indeks ke 0, pisang indeks ke 1, ini indeks kedua, atau lu balik-balikin juga boleh. Di sini indeks, di sini value. Kayak begini juga bisa. Dan kita akan coba merealitakan ini bro. Misalkan ini tuh datanya data dari bagian backend di belakang sana ya, dari API. Taruhlah datanya kurang lebih kayak macam begini. Misalkan ini datanya, datas. Lalu kata bos lu disuruh, gue pengen di bagian front ini itu muncul bagian namanya doang. Gak usah dikasih tahu stacknya apa, apanya kayak gimana. Ya kita bisa pakai banyak cara. Salah satunya misalnya mapping data ya. Taruhlah ini gua hide dulu. Datas.map. Kayak tadi lagi, lo masukin values-nya apa, lalu indeksnya indeks apa ke berapa, kasih raw function. Lo kasih return di sini values.name. Atau kasih console udah. Maka akan memunculkan nama-namanya saja. Deafrizal, ini misalkan Budi, Retno, Satyo. Kayak begitu ya. Ini JS 30. Ntar gua rombak dulu datanya pokoknya. Nah, misal datanya kayak gini ya. Terus kita disuruh munculin Deafrizal, Budi, Retno dan juga Satyonya doang. Jangan pakai yang lain-lain. Maka tinggal ambil values.name, artinya nama dari runtunan array yang udah kita map. Deafrizal, Budi, Retno, Satyo. Kalau misalkan disuruh munculin lagi apanya gitu, misalnya stacknya itu apa, ya lu masukin aja sini values.stack. Deafrizal JS, Budi PY, Retno PHP, Satyo C++, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau pengen semuanya ya udah tinggal values doang, berarti muncul kayak begini per masing-masing ini. Kalau misalkan disuruh munculin sesuai urutan usia, ya kan, di sini datanya ada usia 30, 40, 23, 33. Pengen disuruh munculin urutan usianya, iya berarti kita bukan pakai .map tapi pakai .sort. Di sini perbandingan A and B biasanya. Terus lu masukin di sininya misalkan B.age kurang dari A.age. Lu lakukan apa gitu kurang lebih. Lalu di map values console.log values. Jadi kalau lu cek ke sini, dia akan sesuai urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau misalkan kebalikan dari yang terbesar ke yang kecil, berarti lu tinggal ubah ini jadi A, ini jadi B. 23, 30, 33, 40. Kurang lebih kayak gitu, kelihatan ya. Kalau misalkan di filter pakai usia yang di atas 30 doang, yang mana di atas 30 itu cuman ada Deafrizal, Satyo dan Budi. Retno nggak masuk di atas 30. Jadi kita pakai filter yang usianya X. Di video kali ini kita akan sedikit fun dan juga 30. memusingkan diri dengan yang namanya JavaScript function sini. Karena ada banyak hal yang bisa kita kulik dan dengan 33 JavaScript karena function. tadi Nanti lebih akan ada darinya tugas ya buat itu kalian, tugas nggak pakai besar, sama dengan. tugas besar Kalau seru. pakai sama Jadi dengan, ikutin maka aja gua video pun ini. akan Tapi masukkan. notes buat kalian yang belum mengikuti video gue sebelumnya tentang JavaScript, bisa dicek playlist JavaScript di channel gue ya. Udah ada 3 video dan ini video keempatnya. Kita mulai. Untuk membuat function, ini inget-inget ya. Ini buat tugas nanti akan ada clue-nya dari sini. Kita declare dengan cara function seperti ini yang pertama. Terus diikutin dengan nama functionnya apa. Taruhlah add name. Kayak begini, pakai buka tutup terus kurawal. Di dalam function itu selalu mereturn sesuatu supaya dia bisa keluar dari functionnya, nilainya. Taruhlah add name di sini Deafrizal, ya. Terus gua panggil nih alert add name, misalnya gini. Pakai buka tutup ya, karena kalau enggak dia nggak akan bisa. Coba dah. Tuh, dia akan muncul functionnya kalau nggak pakai buka tutup. Tapi kalau gua pakai buka tutup di sini, dia akan mereturn nilainya, bukan return functionnya, tapi return nilai dari functionnya itu apa. Kalau gua reload, Deafrizalnya keluar dari sini. Kalau gua nggak return Deafrizal doang seperti ini, maka kalau gua save dan gua reload, undefined. Artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia nggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai, bukan nilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak begitulah ya kurang lebih ya. Oke, kita akan fun sedikit. Taruhlah di sini kita punya function untuk menampung nama seseorang secara dinamis. Artinya
kita mesti mengembalikan nilai dari apa yang diketik oleh user. Jadi nanti misalkan ada user yang ngetik add name Dea Gobles, maka function ini harus mengembalikan nama Dea Gobles ini. Yang artinya kita udah mengirim data dari pemanggilan functionnya. Untuk mengambil atau menangkap datanya, itu kita tinggal taruh di sini sebuah variabel untuk menampung data ini. Taruhlah nama variabelnya di sini full name. Untuk mengembalikan nilai ini, kita tinggal return full name-nya. Kayak begini ya. Artinya function add name dipanggil dan dikasih nilai Dea Gobles dari pemanggilannya langsung. Terus di functionnya itu kita tangkap lewat satu variabel yang bernama full name dan pengembaliannya adalah return full name-nya. So kalau gua save dan kita coba reload pakai alert ya, alert dulu deh. Maka Dea Gobles masuk sini. Nah, untuk video ini gue akan ubah return-nya, walaupun di JavaScript kan diharuskan return ya, tapi karena kita modenya mode development alias mode belajar juga, jadi ini gue ganti return jadi console log supaya bisa lihat langsung di sini hasilnya tanpa pakai alert ya. Gue hapus dulu alertnya. Ini return gue ganti jadi console.log full name. Jadi pas di save dia akan muncul Dea Gobles. Ini kalau satu parameter. Kalau dua parameter diganti di separate pakai koma, dipisah pakai koma. Taruh di sini first name, di sini last name. Jadi yang di return, console log itu return ya, anggaplah seperti itu. First name, koma, last name. Di sini kalau kayak gini doang, Dea Gobles undefined. Karena function ini itu kan dia nangkep dua kiriman data. Sedangkan di function ini kita cuman satu kiriman data. Ini. Kalau kita tambahin Dea Gobles, tambahin kayak gini Margodoso, maka udah nggak undefined tuh, karena sesuai. Ini data pertama, koma, data kedua. Data pertama masuk ke first name, koma, data kedua masuk ke last name. Atau mau panggil satu-satu boleh. First name, terus console log lagi, last name, Dea Gobles Margodoso. Mau ditambahin lagi di sininya misalnya nama depan, titik 2. Di sini nama belakang, nama keluarga, nama marga lah, taruhlah gitu ya. Jadi nama depan Dea Gobles, nama marga Margodoso. Seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai permainan pengiriman data ke function. Bisa disebut passing data, passing parameter, passing value, passing apa kayak selalu ya, passing pengiriman dan penangkapan data, kurang lebih kayak begini. Nah, sebenarnya di dalam function JavaScript ini itu termasuk bagian dari yang namanya argumen. Di sini di pemanggilan function add name, kedua parameter ini adalah sebuah argumen yang kita ketik. Argumen pertama adalah bernilai string dengan isian Dea Gobles. Argumen kedua adalah Margodoso ya. Tanpa kita harus panggil di situ parameter pemanggilannya dengan cara bikin satu variabel atau dua variabel sesuai dengan berapa banyak jumlah argumen yang dimasukin, kita juga bisa lewat yang namanya console.log arguments. Ini hapus aja. Bahwa sebenarnya pun function itu sudah mempunyai argumen tanpa kita masukin parameter di dalam functionnya. Kalau kita console log argumen akan muncul kayak beginian. Argumen 2 Dea Gobles dan juga Margodoso, betul? Untuk manggil yang pertama itu bisa pakai 0. Untuk manggil yang kedua itu bisa pakai 1. Jadinya Dea Gobles Margodoso. Kalau pengen kayak tadi ya sama aja. Komain aja sini. Nama depan, yang ini nama belakang gitu, atau nama marga. Sama kayak tadi, tanpa kita tangkap datanya di parameter functionnya, tapi kita panggil lewat yang namanya argumen. Kalau kita nggak tahu argumennya bang, kayak gimana ya, pakein for loop lah kurang lebih. Contoh, for let i arguments.length i kurang dari argument.length i plus console.log arguments i Margodoso. Oh sorry, dari 0 mulainya salah. Dea Gobles Margodoso. Sini tinggal tambahin nama saya Dea Gobles, nama saya Margodoso, kurang lebih kayak gitu. Atau nama lengkap ya, karena di looping kan kayak gitu ya, sebenarnya bisa diakal-akalin juga lah. Nama lengkap Dea Gobles, nama lengkap Margodoso. Ini kalau misalkan ceritanya bukan nama depan nama belakang, tapi banyak nama, Fikri Gobles misalnya,
Deden Gobles. Nah, kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Tapi ini kan ribet jadi nggak usah gini, udah normal aja hidup mah bro. Pakai parameter aja dah. Itu untuk studi kasus tertentu kita bisa pakai begituan. Tapi yang paling standar ya username atau di sininya nama awal, first name, last name gitu. Console log, first name plus last name itu bisa, atau pakai koma juga bisa. Dan jangan lupa karena di sananya itu 2, di sini juga 2 ya. Dia Gobles, Fikri, Gobles. Kalau nggak pakai koma dia akan bersatu, kalau pakai koma dia akan jadi spasi. Nah gitu, gampang-gampang. Ini metode pertama pembuatan function, lalu kita masuk ke yang kedua dengan cara functionnya itu ditambung ke sebuah variabel. Taruhlah addName ini adalah sebuah variabel ya. Cons ya sedikit lucu di JavaScript memang, tapi ya mau dimaklum. Cons full name sama dengan, nah lo pusing-pusing. Ini gue zoom out dikit. Oke gini deh. Cons full name sama dengan function addName. Ya. Ini manggilnya bukan lagi pakai addName tapi tinggal full name. Sama aja hasilnya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi dijadiin sebuah variabel. Pusing lu ya kan? Yeay. Dan yang ketiga, pembuatan function itu juga bisa pakai yang namanya keyword new. Jadi misalkan gini. Cons full name, ini gue balikin lagi ya. Normalin kayak gitu. Full name sama dengan new function. Pakai F gede dalam kurung seperti itu. Bisa seperti ini, dan kalau kita masukin ke sini parameter first name, last name, parameter ketiganya adalah return value-nya. Return first name atau console log boleh dah. Console.log anjay first name, last name. Yang akan gua panggil adalah full name. Undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dea. Itu apa mak? Last name-nya Afrizal. Dea Afrizal. Bisa dengan cara seperti ini. Pilih mana Pak? Pilih ini atau pilih ini, terserah sok. Coba pusingan yang mana. Tapi enaknya kalau pakai beginian tuh bisa kayak macam begini Pak. Misalkan di sini X, di sini Y. Console log X plus Y. Gitu. Atau bahkan misalkan lu return X plus Y. Jadi di sini tinggal full ganti, jangan full name ya. Ini kan penambahan. Sum sama dengan X plus Y. Taruhlah di sininya sum 1,2. Kasih console log dulu kali. 3. Pakai beginian anjay, lucu banget ya enggak? New function X, Y, return X plus Y. Console log sum 1,2. Langsung tuh bertambah. Atau sininya console log deh biar nggak capek di luar pakai console log ya kan. Jadi kalau pakai yang new itu parameternya itu ya. Parameternya itu jadi langsung di dalam string gitu. Nah. Ya kan? Misalkan 10 tuh kayak gitu-gitu. Kalau nggak pakai passing data itu bisa tinggal gini doang. Console log ini sum. Misal gitu ya. Nggak usah gini, tinggal sum. Ini sum. Tuh, kayak gitu ya. Lucu banget ya bikin function anjir, apa beda sama variabel ya kan? Tapi gua akan coba kasih tahu yang paling sering gua pakai di industri, yaitu namanya raw function. Kurang lebih kalau kita bikinan sum pakai raw function jadinya kayak gini. Ini kan pakai yang new, kalau pakai function biasa sum 2 misalnya gini. Console.log sini passing parameter XY, console log X plus Y. Yang kita panggil sum 2 none. Oh belum diisi. 2 plus 4 6 ya. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Cara 3. Sum 1, sum 2, sum 3. Nah, ini kita bikin yang sum 3 dengan cara kayak gini. Cons sum 3 sama dengan console.log X plus Y. X, Y. Ini cara 3. Sum 3
3 ditambah 6, 9. Ini cara yang ketiga yang paling gue sering pakai di industri dengan yang namanya raw function. Nah, jadi ada 3 cara. Cara pertama pakai new, cara kedua standard function, cara ketiga raw function. Seperti itu. Biar relate semuanya, ini gue tambahin lagi XY-nya. X tampung Y. Sini adalah X plus Y. Wow. Sum 1 tambah 1, sum 2 tambah 2, sum 3 tambah 3, 2, 4, 6. Wah, menarik sekali ya. Ini pembuatan fungsinya kurang lebih seperti ini. Kalian pilih yang mana yang paling enak, hasilnya sama-sama aja kurang lebih ya. Oke, bicara seputar yang namanya hoisting. Jadi buat kalian yang belum tahu, ada yang namanya hoisting di JavaScript yang mana variabelnya bisa tereksekusi sebelum di-declare atau dideklarasikan atau diketik variabelnya. Contoh, kalau kita ketik di sini var data sama dengan 1, lalu gua konsol log di atasnya data, ya. Dua itu kan kurang dari 5, maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke 4. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Di video kali ini gue akan coba jelaskan secara perlahan dan manusiawi untuk yang for terutama dan juga while do while. Kita mulai dari yang pertama itu for ya. For itu ada 3 statement yang harus kalian masukkan di dalam sintaks for ini, di dalam buka tutupnya ya. Yang pertama ini tuh statement 1 ya, terus diikutin statement 2, diikutin statement 3. Statement 1 itu adalah inisialisasi awal atau variabel default ketika pertama kali mau lu looping. Variabel loopingannya mulai dari berapa? Inisialisasi. Jadi kita ganti, taruhlah variabelnya itu let i, biasanya kan i itu tuh kayak macam iteration kayaknya atau i index, itu juga bisa juga ya, tergantung lu aja, mau a juga boleh, mau x, mau f, selalu cuman biasanya itu i, karena biasanya itu i maka kita mah z aja ya. Z sama dengan 0. 0 adalah pertama kalinya JavaScript tereksekusi itu 0 duluan kalau untuk looping yang di codingan kita ini. Jadi dia akan tereksekusi mulai dari 0. Titik koma, bukan pakai koma ya, tapi pakai titik koma. Statement kedua itu berisi kondisi. Kondisinya apa? Awalnya 0, jika z-nya kurang dari 10 atau 5, maka apa yang akan dilakukan itu ada di statement ketiga. Biasanya itu z++ untuk menambahkan nilai z-nya. Jadi kalau dibaca, z pertama kali bernilai 0, lalu ada kondisi di mana ketika z itu bernilai kurang dari 5, pakai titik koma, maka z-nya akan bertambah nilainya. Dan gua akan melakukan console log di sini, data ke strip z, biar tahu. Kalau gua save, data ke 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma sampai 4? Karena z-nya mulainya dari 0 dan indeks itu dari 0 ya kan. Ini kalau di total tuh ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5, betul? Ada 5 ya, jadi sebenarnya datanya terurai sebanyak 5 kali. Cuman karena mulainya dari 0 maka kayak gini. Kalau pengen mulainya dari 1, pakailah sama dengan di sininya. Jadi terurut 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana data awalnya itu 1, lalu ketika z kurang dari sama dengan 5, lakukan penambahan dari z-nya. Yang mana z-nya saat ini adalah 1. So, z akan naik menjadi 2 dan console log akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini. Data ke 1. Sekarang di data ke 1 itu z-nya udah bernilai berubah lagi nih. Z jadi sama dengan 2. Maka 2 itu kan kurang dari 5. Maka masih berlanjut nih z++. So artinya data ke 2. Terus dia naik lagi z-nya. Z sama dengan 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 5? Ya jelas aja 3 itu pasti kurang dari sama dengan 5. Maka akan muncul lagi output data ke 3. Sekarang z-nya berapa? 4. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke 4.
Sekarang Z-nya naik lagi jadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Iya, karena ada sama dengannya kan. Jadi masih masuk ke sini, data ke 5, Z sama dengan 6. Nah, apakah 6 masuk ke 5? Tidak. Ya, 6 itu nggak kurang dari 5, bahkan nggak kurang dari sama dengan 5. Jadi untuk data yang ke-6 itu tidak akan masuk yang ini. Jadi berakhir di sini, end of loop. Jadi pertama kali ini dieksekusi akan menampilkan data ke-1, Z-nya bertambah jadi 1, ya plus 1 tambah 1 jadi 2, terus 2 nambah lagi plus 1 jadi 3, kalau berhasil yang 3 nambah lagi jadi 4, ini nambah lagi sampai ke posisi akhir, maka di sini dia tidak bertambah lagi. Ini untuk for ya, materi for di JavaScript kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau kurangin hasilnya atau dibalikin atau decrement ya bro ya, ini kan increment. Kalau pengen decrement, ini dipakein min-min. Ini pasti error loop ya, pasti jadi kacau dan akan stuck seperti ini karena kita mulai 1 sampai ke 5 ini hancur pokoknya. Harusnya dari sini 5 turun ke 1, maka pas di looping, oh lihat nih anjay. Sedap sekali bukan? Bede. Jadi jangan sampai salah logic ya, itu tadi gua kepencet save sengaja biar lu tahu kalau terjadi logic error tuh akan kayak gimana. Nah, kurang lebih ini komputer akan CPU-nya naik. Kayak gitu ya, jadi infinite loop tuh yang tadi disebutnya. Minum Halo Protein UHT. Nabung otot buat gamleot. Cegah dengan Ellipse Hair Vitamin. Oke, mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan belajar pertama kali JavaScript dengan yang namanya sebuah function yang kalian panggil tapi mereturn sebuah pendingan promise kayak gitu-gitu. Jadi pemesanan di sini misalnya nih apa sebutnya teh, kasir ya gitu, kasir untuk mesen misalnya nih. Sini ada orang-orang nih, contohnya di sini ada orang-orang antri. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Si nomor 1 ini pesen, seret, burger 1 katanya. Terus kasir bilang sini, seret, burger 1 katanya. Dapur belum kelar nih, lagi pada masak. Ini mesen, Pak Kasir, burger 2. Kata kasir nggak bisa dong, ditolak. Kenapa Pak Kasir? Karena kita tunggu dulu nih, pesanan 1 aja belum kelar katanya, kata kasir nih. Oh ya udah oke, kata nomor 2, nungguin nih nomor 2 nih. Nomor 3 nggak bisa juga, dah harus beres dulu nomor 2 ya kan. Efek nomor 1 udah kelar nih, 1 kasih seret. Langsung kasir bilang, bro nomor 2, mau nggak jadi nggak beli burgernya? Enggak ah, pada bubar ini semua, karena sistemnya kayak begituan, males banget. Harus yang 1 kelar dulu sampai beres baru dilayanin gitu untuk bayarnya, untuk pesan apa-apanya. Nah, kalau berjalan secara asinkronus, ini gua hapus dulu, bentar. Ada orang mengantri di sini, 1. Ini ceritanya nomor 1 nih. Pak Kasir, pesen dong. Ini nomor 1 ya. Ini 2, ini 3, ini 4. Kata kasir pesan apa? Burger 1 biji, oke. Nomor 1 diproses. Progress ini. Si antrian kedua bilang ke kasir, saya juga mau pesen, bisa nggak? Bisa dong, gitu. Oke, kasir progress gini, seret, 2. Dan begitu juga seterusnya. Yang ini juga bisa sampai masuk ke antrian sini list. Misalnya kalau yang 1 mah mesen burger 100 biji yang jumbo super susah bikinnya. Yang nomor 2 itu cuman bikin tahu gejrot misalnya. Paling cepet contohnya. Nomor 2 tuh proses pengerjaan masaknya tuh paling cepet nomor 2 di sini. Maka dikembalikanlah yang 2 dulu, walaupun si kasir nomor 1 itu pesen duluan. Si kasir nomor 1, si customer nomor 1 itu pesen duluan, tapi karena tugasnya di dapur, yang nomor 2 itu tugasnya mudah. Untuk buat tahu gejrot tuh cuman potongin tahu, masukin cengek, kasih kuah, balikin. Jadi yang pertama dapat barangnya adalah si nomor 2, masuk sini. Seret, nomor 2 pergi. Bye bye, udah nggak ada di sini. Sisa 1, 3, 4. Yang mana yang paling cepat dieksekusi nih? Oh si 3 ternyata 3 bye bye. Nah si 1 karena paling banyak pesanan dan segala macamnya, dia ya terpaksa lama dulu nunggu gitu kan. 4 udah, nanti terakhir kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa berjalan secara paralel, secara gambaran sederhananya seperti itu. Nah kalau di contoh programnya tadi kayak gini untuk simpelnya. Kalau studi kasus nyatanya nanti seperti apa bang? Atau mungkin karena ini di delay bang 3000 milisecond, ya pasti dia bakal telat loh bang. Iya karena itu berjalan secara asinkronus. Kalau nggak percaya ini kita buktiin, nggak di delay pakai milisecond, kita kasih 0.
Karena secara bawaan function ini udah dari sononya sinkronus, artinya berjalan secara paralel, jadi yang akan diprioritaskan tetap yang ini gitu loh. Ini akan masuk sebagai progress dulu. Jadi kalaupun kita kasih delaynya 0 detik ya Pak, gua running lagi, tetap lihat 1 function 2 mode eksekusi, 3 2-nya baru kembali. Ya, jadi mau detiknya berapapun itu sama aja. Kenapa? Karena function ini berjalan secara sinkronus di balik layar gitu kurang lebih. Itu materi pertama supaya kalian bisa cukup paham tentang yang begini-beginian yang mungkin susah untuk ditangkap memang, karena gue pun dulu belajar kayak ginian susah untuk nangkepnya, sampai akhirnya nanti di industri itu ada banyak hal yang seperti ini dan mengerti sendiri ternyata oh kurang lebih ini ya kita make ini tuh ketika ini gitu kurang lebih. Ya kita akan coba simulasikan hal-hal yang lebih nyata lagi di sini. Contoh gue punya function login misalnya, right? Dan gue punya function get user gitu. Di sini gue punya token, yang mana tokennya ceritanya ketika login akan mengenerate gitu. Jadi gue bikin sebuah random token aja ini apa ya, sebagai biar mempermudah kita aja dalam mengoding untuk mengetahui tentang asinkronusnya aja lah ya. Met random kali segini aja, cukup lah gini juga. Lalu di sini akan mereturn sesuatu yang isinya tuh objek. Taruhlah objeknya adalah token. Kita akan mendapatkan token ketika login gitu ya. Token. Sini kita kasih username misalnya parameter. Kita akan kembalikan lagi. Gitu. Nah, kalau kita panggil di sini, ini biarin dulu kayak gini, kosong. Loginnya kita panggil. Login kan nampung parameter username. Jadi kita kirim parameter username-nya ke sini. Misalnya Dea Afrizal. Oh, Dea underscore Afrizal. Kita console log ya, si loginnya misalnya cons user sama dengan login, lalu console log user ini. Jadi ada user yang login dengan nama Dea Afrizal, lalu kita munculkan dia ngapain gitu, dia dapat apa. Kita running, muncul token 3 sekian username Dea Afrizal berhasil. Terus di sini ada get user dengan syarat, misalnya di sini syaratnya harus ada tokennya. Contoh aja ini mah, misalkan untuk get user kita butuh token untuk mengakses function ini, dan nanti function ini bakal balikin sebuah API key, contohnya yang API key isinya misalnya random juga atau X key gini aja deh, X key 123 misalnya. Jadi kalau user panggil function ini, harusnya ini akan keluar, tapi dengan syarat dia harus punya token dulu. Jadi di sini gue bakal kasih validasi, jika tokennya ada misalnya gitu, maka lakukan pengembalian nilai ini gitu. Jika tidak ada, maka ya udah diam aja, right? Kalau gua panggil get usernya, get user dengan token yang ada di dalam user sini, user.token ya, sorry, kita bikin dulu variabel API key sama dengan kayak begini, console.log API key. Harusnya kita bisa